Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu Eka Ayu Wulandari dari SDN Dukuh Kupang 2489. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan Bu Eka dalam acara program kesayangan kita, yaitu Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu cuaca, terutama subtema 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan belajar tema 5 yaitu cuaca. Terutama bercerita tentang cuaca, musim, dan iklim. Subtema 4. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ya anak-anak. Yang pertama, dengan menyimak teks percakapan, siswa dapat menceritakan kembali isi teks tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan gambar percakapan, siswa dapat menuliskan teks cerita tentang cuaca, musim, dan iklim sesuai dengan kata-kata dan kalimat sendiri. Nah, ini anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Yang pertama, menceritakan kembali isi teks percakapan. Dan yang kedua, mengidentifikasi keadaan cuaca, musim, dan iklim. Dan yang ketiga, menuliskan paragraf teks cerita. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Pastinya kalian pasti bisa, karena ini lagu anak-anak yang kalian biasa dengar ya. Yuk, kalian bisa berdiri semuanya, bisa menghadap televisi Anda kalian masing-masing. Hebat semuanya. Nah, itu tadi lagu anak-anak yang sudah kalian dengar ya, yang berjudul Tik-Tik Bunyi Hujan. Selanjutnya, nah perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Setelah kalian menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan, bahwasannya pada pagi hari ini cuaca kalian bisa melihat ya cuacanya bagaimana, mendung, cerah, atau berawan ya anak-anak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cuaca itu sendiri? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Sebelumnya kalian sudah diberitahukan ke guru-guru sebelumnya kalau macam-macam cuaca itu ada 4 ya. Cuaca berawan, hujan, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan musim? Musim adalah salah satu peristiwa di bumi dalam hitungan bulan dan terjadi dalam waktu yang lebih lama dibandingkan cuaca. Nah,
Ada 2 musim di Indonesia ya anak-anak. Yang pertama musim kemarau. Dan yang kedua musim hujan. Kalian perhatikan gambar di bawah itu ya. Sekarang yang ketiga, apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang sangat panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun ya, berbeda dengan cuaca dan musim tadi. Perhatikan teks percakapan di bawah ini. Kalian bisa membuka buku tema kalian masing-masing, terutama subtema 4, pembelajaran 3. Di sini ada percakapan Dayu, Siti, Beni. Kita coba membacakan sebuah percakapan ya. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku perpustakaan. Siti menjawab, apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia pada garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Iya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Lalu Siti menjawab, saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono Edo. Apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Nah, itu tadi cerita percakapan antara teman-temannya Siti, Beni, dan Lani. Lalu kalian bisa menceritakan percakapan itu tadi dengan bahasa kalian masing-masing. Tapi jangan lupa menggunakan bahasanya dengan baku dan baik. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, stay tune di SBO TV, terutama program kesayangan kita, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Eka, tetap di program kesayangan kita, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi kita sudah belajar membacakan percakapan antara teman-teman Siti dan Lani. Baiklah, kita akan mencoba belajar bercerita. Dan bagaimana sih kita hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. Yang pertama adalah keruntutan cerita. Arti dari keruntutan cerita itu kalian harus menceritakan secara runtut, secara urut, supaya pendengar bisa memahami yang kalian ceritakan. Dan yang kedua, suara, lafal, intonasi. Suara kalian dalam bercerita harus jelas, lantang, keras. Sedangkan lafal itu sendiri, pengucapan kata seperti a, i, u, e, o itu harus jelas. Yang ketiga, intonasi. Tinggi, rendahnya suara, lemah, lembut juga harus diperhatikan ya anak-anak. Yang ketiga, mimik ekspresi wajah. Ini sangat penting, ekspresi wajah kalian saat bercerita. Jika ceritanya itu sedih, kalian harus raut wajahnya juga harus sedih. Bahagia juga bahagia gitu ya. Nah, perhatikan video ini anak-anak, kalian bisa melihat, mendengarkan percakapan tersebut ya. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia.
Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Iya, betul. Informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya adalah berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul Siti, informasi itu juga ternyata menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono ya. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Nah, anak-anak, itu tadi percakapan dari teman-teman Siti, Lani, Dayu, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar mencari perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Sebelumnya, Bu Eka sudah menjelaskan arti dari 3 kalimat tersebut. Cuaca, berarti perbedaannya apa? Cuaca itu dalam hitungan hari ya, jadi cepat, sangat berubah-ubah. Sedangkan yang kedua, musim, dalam hitungan bulan anak-anak. Dan yang ketiga, iklim, hitungannya tahun, jadi sangat lama. Di sini ada sebuah teks percakapan. Kalian bisa membuka di buku tema 5 kalian, terutama pembelajaran 4. Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh iya, nama saya Edo, ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya, betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Nah, dari percakapan ini kalian bisa melihat bahwa cuaca itu selalu berubah-ubah. Misalkan di sini hujan, tetapi di rumah kalian masih belum hujan. Pak Tono menjawab, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti akhirnya menjawab, saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Nah, garis ini ada di tengah-tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Dayu pun juga ikut menjawab, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya betul Dayu, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu apa tadi anak-anak? Musim hujan dan musim kemarau. Benny pun juga ikut menjawab, kalau sekarang cuacanya sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Iya Benny. Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Pak Tono pun menjawab, baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali isi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Dan akhirnya Edo dan teman-teman menjawab, saya Pak. Nah, kita akan membuat tulisan awal paragraf. Kita akan belajar menuliskan sebuah paragraf. Nah, apa sih yang dimaksud paragraf itu sendiri? Paragraf adalah bagian tulisan atau karangan yang jaraknya menjorok ke dalam ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Bu Eka membuat contoh sebuah paragraf tentang cuaca. Nah, di sini kalian bisa mengetahui jumlah paragraf tersebut ya. Paragraf yang pertama itu yang atas itu harus menjorok ke dalam sedikit. Jangan sama dengan baris yang bawahnya. Hari semakin sore,
Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Nah, itu contoh paragraf 1. Tapi jangan lupa setelah tanda titik kalian harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selain itu nama orang ya anak-anak. Baiklah anak-anak, itu tadi belajar tentang membuat paragraf dan jangan kemana-mana, tetap di acara SBO TV. Program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Masih semangat ya anak-anak, belajar dari rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, Bu Eka tegaskan lagi untuk penulisan di awal paragraf ya anak-anak. Coba tadi sudah ingat apa belum apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah bagian tulisan yang jaraknya menjorok ke dalam. Ini tadi sebelumnya Bu Eka sudah menjelaskan di paragraf yang pertama. Tadi kan sudah jelas paragraf pertama kalian bisa melihat di layar TV kalian masing-masing bahwasanya paragraf itu menjoroknya agak sedikit ke tengah ya. Tapi jangan ke tengah terlalu itu ya. Nah, nanti selanjutnya di barisan ke bawah itu normal kembali kalian menulisnya sesuai dengan garis buku tulis kalian masing-masing. Dan contoh yang paragraf kedua, kalian juga bisa melihat Bu Eka membuat sebuah cerita atau sebuah paragraf. Kalian bisa melihat di televisi kalian masing-masing. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Setelah kalian menuliskan sebuah paragraf, jangan lupa di akhir kalimat kalau sudah menuliskan cerita dibubuhi tanda titik. Satu kali lagi dan yang kedua menuliskan nama orang, jangan lupa menggunakan huruf kapital. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Yang kedua, cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka. Jika pagi hari ini cuacanya mendung, hujan, tetapi malamnya tidak hujan, tapi berawan. Nah, itu contohnya cuaca. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita, yaitu yang pertama, keruntutan cerita. Yang kedua, suara, lafal, dan intonasi. Bu Eka tekankan lagi, suara jika kalian ingin bercerita harus dengan suara yang keras, supaya pendengarnya bisa memahami cerita yang kalian bacakan. Dan lafal juga begitu, pengucapannya. Jadi mulutnya ini harus jelas, huruf vokalnya A, I, U, E, O. Dan intonasi saat kalian bercerita harus menggunakan tinggi rendahnya suara, lemah, lembut, itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, mimik atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini kalian saat bercerita itu harus sesuai dengan isi dalam cerita yang kalian bacakan. Contohnya, kalau kalian lagi bahagia, senang, berarti raut wajahnya harus senyum, bahagia. Sedangkan kalau ceritanya sedih, itu berarti raut wajahnya juga harus mengikuti juga sedih ya. Nah, baiklah anak-anak, Bu Eka akan memberikan tugas pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa memberikan atau menyetorkan tugas tersebut ke guru kalian masing-masing. Tugas yang pertama adalah kalian menuliskan 3 paragraf saja cerita tentang cuaca hari ini. Bebas anak-anak,
Pokoknya untuk 3 paragraf ini barisnya terserah ya. Dan yang kedua, setelah kalian menuliskan 3 paragraf tersebut, kalian bisa menceritakan bacaanmu tadi dengan bahasamu sendiri dan kalimatmu sendiri. Tapi jangan lupa divideokan saja. Untuk durasinya tidak perlu terlalu panjang anak-anak. Nanti setelah kalian sudah membuat video cerita yang sudah kalian tulis, bisa dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini tentang tema cuaca. Bu Eka hanya mengingatkan bahwa kalian belajar di rumah harus jaga kesehatan, terutama protokol kesehatan anak-anak 3M harus diingat-ingat. Yang pertama, memakai apa? Memakai masker, pinter. Dan yang kedua, apalagi? Mencuci tangan. Kalau di sekolah pasti sudah rajin mencuci tangan kan ya, urutannya sudah jelas mencuci tangan. Terus yang ketiga, apalagi? Menjaga jarak, ya, menjaga jarak dengan teman-temannya. Jika kalian di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker untuk melindungi kalian dan melindungi orang lain ya. Terus setelah kalian selesai keluar rumah, bisa mencuci tangan supaya kuman-kuman itu tidak nempel di tangan kalian ya. Nah, itu tadi belajar hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa tetap nonton di SBO TV. Di YouTube channelnya juga ada ya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.